Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bisanadil muttasil ilal Imam Bukhari rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bi ulumi fid dharain. Babul timasil wudu idza hanatis shalah. Wa qalat Sayyidah Aisyah hadaratis subhu faltumisal ma falam yujad fanazala atayammum. Bab menerangkan tentang mencari wudu, berusaha untuk melakukan wudu ketika waktu sholat masuk. Sayyidah Aisyah mengatakan hadratis subhu waltu misal ma, waktu subuh masuk, kemudian pada waktu itu nggak ada air, jadi dicarilah air untuk wudu, cari waktu subuh udah masuk, ternyata nggak ada air untuk wudhu aja sampai nggak ada. Tengoklah kita betapa kayanya negeri kita ini. Itu depan tuh danau tuh, kalau kurang air dekat sini deh. Rasulullah nak wudhu subuh tak ada air. Falam yudat, maka air dicari ternyata nggak ketemu. Fanazalat tayammum, maka turunlah ayat tentang tayammum. Wuduknya pakai debu. Masya Allah, kita nih memang sudah wajib bersyukur lah, luar biasa. Wa bi ilaikul hadatsana Abdullah ibn Yusuf qala akhbarana Malikun an Ishaq bin Abdillah ibn Abi Talhah an Anas bin Malik annahu qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa hanatis salatul asr faltamasan nasul wudu'a falam yajidu faltamasan nasul wudu'a falam yajidu fa utiya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam biwadu'in fa bada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi dhalikal ina yadahu wa amara an-nasa ayatawaddau minhu qala faraitul ma'a yanbu'u min tahti asabi hatta tawaddau min indi akhirihim. Ini cerita dari Sayyidina Anas bin Malik. Kata Sayyidina Anas bin Malik, khadimnya Rasulullah, yang bantu Rasulullah akadkan air apas, pokoknya bantu Rasulullah untuk keperluan setiap harinya. Jadi kata Sayyidina Anas bin Malik, saya melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ketika itu masuklah waktu sholat asar. Pas masuk waktu sholat asar, aku melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Faltamasan nasul wadu'a. Begitu masuk waktu asar, orang-orang ini mencari air untuk wudhu. Kalau wudhu wawunya di dhamma itu namanya wudhunya, amal wudhu. Tapi kalau wadu wawunya di fathah bukan wudhu. Wadu itu artinya alat untuk berwudhu, yaitu air. Nah, kan? Kalau wudhu wudhunya, kalau wadu air yang digunakan untuk berwudhu. Beda harokat saja, maknanya sudah jauh. Jadi orang-orang ketika masuk waktu asar, pada waktu itu para sahabat mencari air untuk berwudu. Falam yajiduhu, enggak ketemu ada air. Asar nak sholat tak ada air. Ya Allah,
Cuman nak wudu, baru nyari air, tak ada air, nggak ketemu. Terus di rumahnya macam mana ya, ininya macam, ya Allah, nggak kebayang susahnya seperti apa. Fa'utiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biwadu'in. Kemudian tiba-tiba ada orang yang ngantar air wudu untuk Rasulullah SAW. Nggak banyak, sedikit, maksudnya cukup lah untuk Rasulullah ini. Ada orang ngantar air wudu untuk Rasulullah SAW. Setelah air wudu datang diberikan kepada Rasulullah, fawada'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bidzalikal ina yadahu. Ketikalah datanglah air wudu itu ditaruh di hadapan Rasulullah, Rasulullah meletakkan tangannya di air untuk yang wudu itu tadi, ditaruh di air. Fa amaran nasa ayyatawaddau minhu. Kemudian Rasulullah menyuruh para sahabat wudu dari air nih. Itu airnya tadi bejananya nggak besar. Rasulullah pegang, terus nyuruh para sahabat tuh yang banyak wudu dari sini, wudu. Satu-satu sahabat wudu, satu-satu wudu. Qala, kata Sayyidina Anas bin Malik yang melihat Rasulullah itu dari awal, kata dia, fara'aitul ma'a yambu min tahti asabi hatta tawaddu min indi akhirih. Aku melihat Sayyidina Anas bin Malik ketika Rasulullah memasukkan tangannya di wadah air itu, ditengok di tangan Rasulullah. Kata Sayyidina Anas, aku melihat air itu terpancar min tahti asabi, dari bawah jari-jarinya gini. Nah, air itu memancar. Jadi Rasulullah gini, dari tangannya Rasulullah itu memancarkan air, sehingga air yang sedikit tadi sahabat semuanya bisa berwudu, semuanya bisa wudu, sampailah wudu semuanya, kata Sayyidina Anas bin Malik. Padahal Rasulullah dikasih air sedikit saja, tapi itu namanya mukjizah, mukjizatnya Rasulullah SAW. Air sedikit dipegang, orang seluruh sahabat semuanya bisa wudu. Kata Sayyidina Anas, saksi mata, saksinya, saya melihat dari bawah jari-jari Rasulullah itu memancar air, sehingga tak habis-habis lah airnya, mancar terus. Tuh namanya mukjizat, luar biasa. Babul ma'il ladzi yughsalu bi sya'rul insan. Bab menerangkan tentang air yang digunakan untuk membasuh rambutnya orang. Bahkan ata'un la yara bihi ba'san ayyutakhadha minha al-khuyut wal hibal wa su'ril kilab wa mamarraha fil masjidi. Wa qala Zuhri idza walagha fi ina'in laysa lahu wadu'un ghairuhu yatawadda bihi. Wa qala Sufyan hadzal fiqhu bi ainihi yaqulu Allah ta'ala falam tajidu ma'an fatayammamu wa hadza ma'un wa fi nafsin wa fi nafsi minhu syai'un yatawaddau bihi wa yatayammam. Bab menerangkan tentang air yang digunakan untuk ma yughsalu bihi sya'rul insan, yang digunakan untuk membasuh rambutnya manusia, orang. Terus ada kata-kata Sayyidina Anas bin Malik, wa kana ata'un la yara bihi ba'san ayyutakhadha minha al-khuyut wal hibal wa su'ril kilab wa mamarraha fil masjid. Wa qala Zuhri idza balagha fi ina'in laysa lahu wudu'un ghairu yatawaddau bihi. Ini perbedaan pendapat para ulama. Perbedaan pendapat para ulama. Kata Imam Zuhri, ini ulama juga, Imam Zuhri ini ulama fikih, ketika walagha, idza walagha
fi jam'in nusah al-ma'ul 'alaiha walagha fi ina'in wa wasafil mudhi ziyadatul kalb. Kata Abu, ketika anjing menjilat wadah air ada, kemudian anjing menjilatnya, diminumlah air itu, walagha fi ina'in laisa lahu wadu'un ghairu yatawadu bihi, sementara tidak ada air lagi selain air itu untuk wudhu. Ini Imam Zuhri. Imam Zuhri ini imam besar, faqih juga. Kata beliau, ketika ada seekor anjing menjilat air dan tidak ada air lagi selain air itu, tidak ada air selain itu untuk berwudu, ya tawaddau bihi, maka boleh orang berwudu pakai air itu. Itu kata Imam Zuhri. Dari sini kita tahu perbedaan para ulama menyikapi tentang masalah anjing. Ini perbedaan ulama. Satu, Imam Zuhri berbeda dengan pendapat dengan Imam Syafi'i rahimahullah taala. Waqala Sufyan, Imam Sufyan juga seorang ulama besar, hadzal fiqhu bi'ainih. Kata Imam Sufyan, ini adalah fikih. Yaqulullahu ta'ala falam tajidu ma'an fatayammamu. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an mengatakan, berfirman, kalau engkau tidak mendapatkan air maka bertayamumlah. Wa hadza ma'un wa fi nafsin minhu syai'un yatawaddau bihi. Sedangkan ini air, berarti kita ya wudhu pakai ini, kata Imam Sufyan. Nggak ada air lagi, macam mana? Ya pakai aja. Ini perbedaan pendapat ulama. Kemudian bihi wa tayammam. Sudah kalau Imam Sufyan bilang ya wudhu kemudian tayammum. Wa bi ilaikal hadatsana Malik bin Ismail qala hadatsana Israil an Asimin an Ibn Sirin qala qultu li abidata indana min sya'rin nabi sallallahu alaihi wasallam asabnahu min kibali Anasin aw min kibali Ali Anasin faqala la an takuna indi sa'ratun minhu ahabbu ilayya minad dunya wa ma fiha. Hadis diriwayatkan oleh Sayyidina Malik bin Ismail dari Asim dari Ibnu Sirin. Kata beliau, aku berkata kepada Abidah indana, ya ini Abidah indana min sa'ari Nabi sallallahu alaihi wasallam asabnahu min kibali Anas. Jadi Sayyidina Ibnu Sirin ini beliau bertanya tentang rambutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dia dapat dari Sayyidina Anas ataupun dari keluarganya, au min kibali ahli Anas, atau dari keluarganya Sayyidina Anas bin Malik. Karena Sayyidina Anas bin Malik ini khadimnya Rasulullah, jadi dia selalu bersama Rasulullah. Tentu dia mudah mendapatkan rambutnya Rasulullah. Entah Rasulullah pas syukur rambut apa diambil. Ini kok Imam Ibn Sirin dapat dari Sayyidina Anas atau dari keluarganya. Nah kemudian gimana? Faqala min qabil an faqala la antakuna indi sa'ratun minhu ahabu ilayya minad dunya wa ma fiha. Faqala Sayyidina Ibnu Sirin, Sayyidina Ibnu Sirin mengatakan, sungguh aku memiliki selai rambut dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selai rambut saja dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu lebih aku cintai daripada dunia seisinya. Sayyidina Imam Ibnu Sirin, tengok luar biasa macam mana rambut Rasulullah. Kata dia, ini aku punya rambut Rasulullah ini lebih utama bagi aku daripada dunia seisinya. Rambut Nabi, ya rambut kita orang. Cukur rambut, di pangkas rambut, ijak-ijak dibuang orang, tak ada yang nak, jijik geli. Ini rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kalau cukur rambutnya untuk rebutan para sahabat. Ini dalil bahwa tabarruk itu diperbolehkan, ya. Disebutkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi
Bahwa Rasulullah itu ketika bercukur rambut tuh para sahabat udah nunggu gini. Begitu rambut terpotong, rebutan. Makanya kisahnya kan dari Sayyidina Panglima perang siapa namanya? Khalid bin Walid. Sayyidina Khalid bin Walid pada suatu saat nak berangkat perang, dia mencari sesuatu, cari, mana nih, tak jumpa. Para sahabat bingung, ini nyari apa si Panglima nih? Tanya, nyari apa nih Panglima nih? Tanya. Akhirnya Sayyidina bin Walid minta tolong para kawan-kawannya, para sahabat, katanya, saya sedang mencari sebuah kopiah, tolong carikan kopiah saya, kopiahnya sudah lama, corong siapa yang menemukan. Carilah, dijari, hanya ketemu kopiah, jelek sudah kopiahnya. Para sahabat, ini yang kau cari? Iya, diberikan. Ada apalah kopiah ini nak perang kok dicari-cari? Ada apa? Akhirnya apa kata Sayyidina Khalid bin Walid? Aku mencari kopiah ini. Kenapa? Karena ada ceritanya. Ceritanya begini. Dulu ketika para sahabat berebutan rambutnya Rasulullah SAW, Rasulullah sedang cukur, para sahabat rebutan. Ada yang dapat bagian sini, bagian mana lah, pokoknya rambutnya Rasulullah. Sayyidina Khalid bin Malik mengatakan, sedangkan aku mendapatkan rambut ubun-ubunnya Rasulullah SAW. Jadi berebut betul, macam orang nak kelahi sudah. Berebut dapat rambut ubun-ubunnya Rasul. Malum dia panglima perang Khalid bin Walid nih. Kemudian rambut itu aku letakkan di kopiah ini. Jadi kopiah itu ternyata ada rambutnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kata Sayyidina Khalid bin Walid, selama aku memimpin peperangan menggunakan kopiah ini, pasukan tidak pernah terkalahkan. Ini namanya tabarruk. Ini ada sudah di zaman Rasulullah, dilakukan oleh sahabat. Kalau memang tak boleh, diusir sahabat itu dari Rasulullah. Kalian ngapain rebutan rambut aku? Musyrik, haram. Mesti gitu. Sama Rasulullah dibiarkan rebutan sama Rasulullah. Sayyidina Khalid bin Walid ngambil, ditaruh di kopiah, dipakai dia untuk perang. Jadi kalau orang-orang yang tidak faham atau tidak percaya dengan keberkahan, kata dia, orang minta tolong kok pakai rambut. Kau ini sampai kiamat kita pun tahu kalau rambut itu tidak bisa apa-apa, tapi bukan karena rambutnya, karena keberkahan, karena itu rambutnya kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Allah menurunkan pertolongan gitu. Ini tak minta tolong kok sama selain Allah. Kamu sakit pun minta tolong dokter. Tidak, apa dokter itu bukan selain Allah. Sama, kadang-kadang dia tuh lupa. Jadi yang seperti itu hanya sebagai perantara. Semuanya itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menolong semuanya. Kamu sakit pun minum obat juga. Ngapain kamu minta tolong sama bodrek? Bodrek itu tidak bisa apa-apa, kan sama saja. Itu cuma kadang-kadang orang dipilah-pilih minta tolongnya seperti itu, dan itu dilakukan oleh baginda Rasulullah, para sahabat di hadapan baginda Rasulullah SAW. Begitu juga ketika Rasulullah SAW berwudu, ini airnya nggak sempat jatuh ke bumi, untuk rebutan para sahabat, ambil. Bahkan ada sahabat yang tidak dapat itu mengambil min balali, dari basah-basah tangan kawannya dapat gini, kawannya apa? Tak dapat, dia berebut, akhirnya tengok tangan kawannya masih basah, diginikan dia, jadilah. Itu apa namanya? Tabarruk. Kalau memang itu hukumnya haram dan musyrik, tentu Rasulullah ngusir sahabat. Kalian ngapa bodoh? Haram, bodoh, musyrik, pergi. Tentu begitu. Tetapi Rasulullah SAW tidak mengusir para sahabat. Dibiarkanlah para sahabat tadi berebutan air wudhunya Rasulullah.
Ini namanya tabarruk, mengambil keberkahan. Karena banyak orang yang tidak percaya kepada tabarruk, padahal itu dilakukan oleh para sahabat di hadapan Rasulullah SAW, dan melakukannya itu yaitu mengambil keberkahan dari baginda Rasulullah SAW. Bukan rambut itu yang nolong, bukan air itu memberi pertolongan, bukan, tapi air itu adalah bekas wuduknya kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga Allah ridha, Allah memberi pertolongan. Yang ngasih nolong itu Allah juga. Para aulia juga begitu, punya karomah, punya apa segala macam. Hakikatnya yang nolong ini Allah, karena Allah cinta kepada para walinya, sehingga apa-apa yang berhubungan dengan para walinya, karena Allah suka, Allah memberikan pertolongan. Seperti itu. Jadi jangan gagal faham. Jangan gagal paham. Tabarruk itu sudah ada mulai zaman baginda Rasulullah SAW. Jadi Sayyidina Khalid bin Walid itu terkenal panglima yang tidak terkalahkan, tapi akhirnya tetap diganti oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Sayyidina Khalid bin Walid sampai kaget, ya Sayyidina Umar, ya Amirul Mukminin, kenapa aku diganti? Salah aku apa? Kalau aku memimpin perang ini menang terus, padahal kok diganti? Kenapa ya? Apa kata Sayyidina Umar bin Khattab? Agar untuk menyelamatkan hatimu, untuk menyelamatkan hatimu, hatinya Sayyidina Khalid bin Walid, sebelum merasa wah gitu, sebelum merasa wah, sebelum merasa ujub, itu habis semuanya amalnya. Jadi lagi memang tak terkalahkan, diganti sama Sayyidina Umar bin Khattab, untuk karena sayang dia kepada Sayyidina Khalid bin Walid. Kenapa? Untuk menyelamatkan hatinya, karena nanti takut-takut terus. Oh hebat, aku memang tak pernah kalah kalau memimpin perang, ada wahnya. Sebelum ini terjadi digantilah sama Sayyidina Umar bin Khattab. Tengok macam mana para sahabat melakukan amalnya dengan mementingkan keikhlasan. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa baraka wasallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.